Oke, kembali lagi bersama saya Gus D di channel Konsultani. Kali ini kita akan membahas sebuah topik yang mungkin banyak diperbincangkan oleh teman-teman pelaku pertanian, khususnya pertanian urban farming atau pertanian di perkotaan, yaitu tabulam pot. Jadi tabulam pot ini adalah salah satu cara atau solusi kita bisa bertanam atau bercocok tanam di tengah perkotaan. Kita bisa memanfaatkan lahan sempit maupun kita bisa tanam di pekarangan rumah. Namun dalam prakteknya teman-teman banyak sekali menghadapi kendala dalam budidaya tanaman buah dalam pot atau tabulam pot. Nah, kali ini kita akan memberikan tips dan trik bagaimana caranya agar sukses bercocok tanam menggunakan media pot atau tanaman buah dalam pot. Oke, tips yang pertama, pemilihan jenis tanaman. Jadi seperti pada budidaya pertanian lainnya, kita harus memilih jenis tanaman yang tepat, di mana tepat itu dari varietas, kemudian dari kecocokan dengan iklim di mana tempat kita tinggal. Nah, biasanya dalam tabulam pot ada beberapa jenis tanaman yang memang sudah biasa dan cocok digunakan untuk tabulam pot, seperti misalkan jeruk nagami, jeruk lemon, kemudian ada belimbing, kelengkeng, itu bisa ditanam di dalam tabulam pot. Nah, namun ada beberapa tanaman yang memang susah untuk ditanam di tabulam pot, seperti misalkan durian, kemudian ada duku, ada rambutan. Itu sampai saat ini cukup jarang yang menanam tanaman tersebut di dalam pot, karena memang tanaman-tanaman tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama dan tumbuhannya cukup besar untuk bisa berbuah. Tips yang kedua yaitu pemilihan media tanam. Nah, di sini dalam konsep tabulam pot kita menggunakan media yang sangat minim, jadi kita harus memperhatikan media tanam yang kita gunakan. Yang pertama, syarat media tanam itu harus poros, artinya tidak menyimpan air sehingga menyebabkan media itu menjadi asam dan menyebabkan kematian pada tanaman. Kemudian media tersebut juga mampu menyimpan air, artinya dalam satu hari gitu misalkan kita siram, tidak langsung kering seperti itu. Jadi kelembaban bisa dijaga di media tanam tersebut. Nah, untuk media tanam biasanya kita menggunakan campuran antara tanah, kompos, dan lebih baik lagi kita menambahkan kapur dolomit untuk menjaga keasaman tanah tersebut sehingga penyerapan nutrisi nantinya akan lebih maksimal. Tips selanjutnya adalah memilih pot yang sesuai dengan kebutuhan tanaman. Dalam praktek menanam di tabulam pot ada beberapa alternatif pot yang bisa dipilih. Yang pertama, pot yang terbuat dari semen atau gerabah, kemudian pot yang terbuat dari plastik, atau pot yang terbuat dari sejenis terpal, kita sebutnya planter bag. Jadi kita menyesuaikan dengan tanaman apa yang kita tanam. Kemudian dari sisi ukuran juga kita harus sesuaikan. Misalkan pada saat kita awal mulai nanam, kita cukup menggunakan pot yang berukuran kecil atau sedang. Kemudian setelah tanaman berkembang menjadi lebih besar atau mulai menghasilkan buah, kita ganti pot dengan yang lebih besar dengan tujuan agar akar-akar lebih berkembang dengan baik dan nutrisi bisa terserap dengan baik. Tips yang keempat, melakukan penyiraman secara rutin. Jadi dalam tabulam pot ini kan media yang kita gunakan itu terbatas. Jadi berbeda dengan kita menanam pada lahan di kebun misalkan. Jadi di tabulam pot kita harus lebih sering mengontrol kelembaban media di dalam pot sehingga kita lebih sering untuk menyiram. Tips selanjutnya adalah pemangkasan. Jadi untuk merangsang tanaman buah dalam pot kita segera berbunga atau berbuah, harus kita lakukan pemangkasan. Nah, di mana pemangkasan ini bertujuan untuk mengurangi cabang-cabang air yang tidak berguna, sehingga nutrisi yang
kita berikan pada tanaman lebih fokus untuk pembuahan. Nah, kadang-kadang pada pemain tabula pot pemula sangat sayang untuk memangkas karena kita sangat senang melihat tanaman kita menjadi rimbun, daunnya banyak. Namun dengan daun yang banyak, cabang air yang banyak, itu akan menghambat proses pembungaan atau pembuahan. Jadi pemangkasan itu sangat penting di dalam budidaya tanaman buah dalam pot. Dan tips selanjutnya adalah pemupukan. Jadi di media yang sedikit itu tentu nutrisi yang tersedia sangat terbatas, sehingga kita harus melakukan yang namanya pemupukan atau menambahkan nutrisi ke dalam media tersebut, sehingga nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan baik unsur makro maupun mikro oleh tanaman terpenuhi, sehingga tanaman buah dalam pot kita segera bisa berbuah. Tips selanjutnya adalah pengendalian hama dan penyakit. Jadi tanaman buah dalam pot ini cukup rentan diserang oleh hama dan penyakit. Untuk mengatasinya, maka kita harus lebih sering melakukan pengamatan terhadap hama dan penyakit. Nah, di mana biasanya hama yang sering menyerang tanaman kita adalah seperti kutu putih. Nah, kutu putih ini biasanya menyerang pada daun-daun muda, atau misalkan kita bisa amati di bagian bawah daun, sehingga kita bisa melakukan segera melakukan tindakan jika menemukan adanya serangan hama tersebut. Oke, sekian tips dari Konsultani. Mudah-mudahan tanaman buah dalam pot teman-teman segera bisa berbuah, sehingga kita bisa menambah koleksi-koleksi tanaman buah lainnya, sehingga lahan kita, halaman kita menjadi hijau dan banyak menghasilkan buah-buah yang sehat. Oke, sekian dari Konsultani. Bersama Konsultani, petani cerdas, petani mandiri, merdesa.